Yang kedua, selain teknologi dan perkembangan ilmu modern, hadoroh pun timbul lahir karena zauk. Zaqo yazuku, zauk. Tidak asing sebenarnya. Apa itu zauk? An-nafsu syafafah, jiwa yang peka, jiwa yang tipis, jiwa yang sensitif, jiwa yang peka. Kalau jenis tumbuh-tumbuhan ada yang disebut apa? Putri malu ya. Putri malu disentuh sedikit tak etak. Seperti itulah zauk itu. Jiwa yang peka. Peka bagaimana? Allati tafhamul khata', yang dapat memahami dan menyadari kesalahan. Bila berkata salah, bila berbuat salah itu dia paham, sadar. Ini yang diucapkan salah ini. Ini yang dilakukan salah. Jiwanya peka seperti itu. Manusia itu kan zolum jahul. Di akhir-akhir surat Al-Ahzab itu. Zolum, sangat dolim manusia itu. Jahul, sangat bodoh. Sangat dolim, sangat bodoh manusia itu. Jantan di bumi suami istri yang sangat dolim, yang sangat bodoh suaminya istrinya. Yang manusia yang mana? Dua nana. Makanya tapahum saja bila berbuat salah. Saur Allah ge tukang dolim jalmi mah, tukang tuh. Tukang ngaos sabaraha kali ngaosna? Sering. Tukang dolim. Dolimna sabaraha kali? Sering. Jahul, kacida bodoh. Bodoh ente. Kacida bodoh, bodoh ente. Kacida. Nu tukang dolim nu kacida bodoh teh suaminya istrinya. Dua nana gitu. Makanya tidak elok, tidak pantas kalau kita mempermalukan orang berbuat salah. Karena kita pun demikian. Jadi tukang dolim sareng nu kacida bodoh teh kita atau tetangga? Kita seperti itu, tetangga pun seperti itu. Makanya tapahum, pahami saja manusia. Kadang-kadang tidak bisa mengendalikan amarah. Kadang-kadang sulit mengendalikan syahwat. Mulai syahwat perut, syahwat farji, syahwat harta, sampai klimaknya syahwat kedudukan. Tetapi yang memiliki akhlak dzauq, bila berkata salah, bila berbuat salah, ia paham, ia sadar ini salah. Beda dengan yang tidak memiliki akhlak dzauq ini. Sudah jelas salah ucapannya, sudah jelas salah perbuatannya, tapi seperti tidak salah. Di kalangan nu anoma ya istilah WTD. Naon WTD teh? Wajah tanpa dosa. Tos jelas midamel dosa, tapi wajahnya tidak tercermin dia mengakui atau menyadari dosa tersebut. Indahnya akhlak dzauq itu. Jadi jiwa yang peka sehingga dapat memahami kesalahan. Bahkan bukan hanya sampai sana, wa tuqaddiru wuqu'aha fihi, dan dapat memperkirakan terjerumusnya pada kesalahan tersebut. Sebelum kata-kata itu diucapkan, sebelum perbuatan ini dilakukan, dia sudah
bisa memperkirakan ini salah kalau diucapkan, ini salah kalau diperbuat. Saya teringat ucapan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ulama yang lahir pas tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, man aradal kalam fa'alaihi an yufakkira qabla kalami. Barang siapa yang akan berkata-kata, akan, sudah atau belum? Belum. Neme bade nyarios. Fa'alaihi an yufakkira, kata beliau. Pikir-pikir dulu. Kapan pikir-pikirnya? Sanes atos. Qabla kalami, sebelum diucapkan. Kalau sekarang sebelum share, sebelum di-share, pikir-pikir dulu. Kenapa? Karena yang memiliki akhlak zauq bisa memperkirakan ini salah nih kalau jadi diucapkan, ini salah kalau jadi dilakukan. Jadi hebatnya yang memiliki zauq itu seperti itu. Bila berkata salah, bila berbuat salah, jiwanya peka, sadar, paham. Bahkan lebih dari itu, sebelum ucapan diucapkan, sebelum perbuatan dilakukan, ia bisa memperkirakan ini ucapan salah, makanya tidak jadi. Ini perbuatan salah, makanya mengurungkan maksudnya. Dalam sebuah hadis yang tidak asing, di Bulughul Maram juga ada di sini. Rasulullah SAW mengatakan, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinuh. Apabila kamu bertiga, maka janganlah yang dua orang berbisik nuju tiluan ieu teh, tapi haharewasan mung duaan. Jangan, kata Nabi. Fa inna dzalika yuhzinuh, karena hal itu dapat menyinggung perasaannya, mendukacitakan orang yang tidak dibawa berbisik-bisik. Pertanyaannya, pendidikan akhlak apa di sini? Berarti kita diajari, dididik oleh Nabi SAW untuk bisa meraba hati, perasaan seseorang. Kita bertiga, yang dua orang teman kita berbisik-bisik, kita tidak dibawa. Kira-kira apa yang kita rasakan? Fa inna dzalika yuhzinu. Menurut hemat kita, inilah pendidikan akhlak zauq. Peka. Bila ucapan salah, sadar, paham, salah ini. Bila perbuatan salah, demikian. Bahkan bisa memperkirakan sebelumnya. Bila ucapan ini diucapkan, salah berarti. Bila perbuatan ini dilakukan, sepertinya ini salah. Alangkah beruntung yang memiliki akhlak zauq ini. Yang ketiga, kata Amr Khalid, warroqiyil akhlaki. Hadoroh itu karena peningkatan akhlak. Ningkat akhlaknya. Seperti apa kira-kira meningkat akhlak itu? Saya bingung ini memberi contoh yang mana peningkatan akhlak itu. Tapi di buku Akhlakul Mu'min saya temukan kira-kira ini peningkatan akhlak itu. Contohnya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wallahi ma kadabtu kadbatan mundu alimtu anal kadib yusayyinu bi ahli. Ke bawah dulu. Demi Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak pernah berdusta satu kali pun dusta.
Sejak aku tahu bahwa berdosa itu menjelekkan pelakunya. Dengan berdosa itu ternyata tercela kita, jelek kita. Sejak tahu seperti itulah akibat berdusta, aku tidak pernah berdusta satu kali pun, kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau sebelum tahu pernah berdusta beliau, sepertinya pernah. Sate acan terang mah saparantos terang liren. Upami orang atos terang teh acan nggak bohong teh gitu akibatnya teh. Sudah tentu ya. Berhentinya sudah belum? Nah itu bedanya dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka sudah barang tentu dengan berhenti berdosa ini, seperti inilah peningkatan akhlak. Kawit nama ayah nggak bohong teh. Tapi sejak tahu bahwa efek negatif berdusta itu membuat pelakunya hina, rendah, kata Umar bin Abdul Aziz, maka mulai saat itulah dusta aku tinggalkan. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, lam yakdib Ibrahim illa salasa kadbat. Nabi Ibrahim tidak berdusta kecuali hanya 3 kali saja. Kaetang nggak bohong teh. Pami orang kaetang teh nggak bohong. Jigana urang mah nu kaetang teh jujurna nauzubillah min dzalik. Tamasani suuzon tama. Nabi Ibrahim itu dustanya yang bisa dihitung hanya 3 kali. Ketika tahu dengan berdosa itu membuat kita hina, membuat kita tercela, kata Umar bin Abdul Aziz, sejak saat itu aku berhenti berdusta. Contoh kedua, Al-Bukhari mengatakan, sami'tu Abu Asim yaqulu mundu aqaltu anal ghibata haramun magtabtu ahadan qattu. Aku mendengar Abu Asim berkata, sejak aku tahu bahwa gibah itu haram, aku tidak pernah menggibah seorang pun. Pernah beliau menggibah? Pernah. Kenapa pernah? Belum tahu. Ternyata gibah itu haram. Sejak tahu haram, berhenti. Kita sudah tahu belum haram? Sudah. Masih ngeri ya? Masih. Tapi kalau peningkatan akhlak mungkin seperti itulah sampelnya. Sejak tahu gibah itu haram, aku tidak menggibah seseorang. Menurut Amr Khalid, peningkatan akhlak ini pun bisa melahirkan haldor, peradaban.